Kita mulai saja ya, langsung. Sebelumnya terima kasih sudah hadir dalam pelatihan yang harusnya itu, kalau pelatihan itu sebenarnya paling enak itu kalau offline ya. Tetapi karena informasi dari Bu Rahma memang Anda sendiri yang minta untuk online, ya maka kita turuti. Tadi juga ada yang offline, tetapi hanya sedikit ternyata. Lebih banyak yang minta online. Ya, karena waktu dulu awal pandemi itu dari offline ke online itu banyak yang protes. Nah, sekarang mungkin udah terlanjur nyaman online, mau offline malah agak susah. Ya, ya tidak apa-apa. Ini karena saya ngikuti saja sesuai Anda dan Ibu Kalebnya ya. Saya hanya memberi materi. Untuk AutoCAD, ini sebenarnya harusnya Anda ambil itu ketika semester 1, 2, atau 3. Ya, jadi kalau sekarang ini kemungkinan rata-rata yang sudah mau wisuda. Nah, saya juga maklum kemarin itu kalau yang online itu memang saya batasi yang hanya mau wisuda saja. Saya harap nanti ketika sudah pandemi berlalu itu bisa offline. Ternyata pandemi itu cukup lama ya, hampir 2 tahun ya lebih ya. Nah itu. Nah, tapi tidak apa-apa, kita adakan yang kita bisa adakan ya. Preferensi nanti diisi ya, itu di linknya itu ada di chat itu yang sudah dibagikan sama Pak Kukuh. Nanti silahkan diisi untuk presensinya ya. Nah, AutoCAD di sini ini sebenarnya mungkin Anda sudah familiar juga ya, banyak yang sudah familiar, apalagi yang mungkin dari D3 ataupun yang dari SMK jurusan gambar bangunan atau tentang gedung. Nah, itu biasanya sudah familiar dengan AutoCAD ya, malah belajarnya lebih lama. Nah, AutoCAD ini sebenarnya sebagai alat bantu gambar ya. Jadi ini AutoCAD ini sebenarnya alat pengganti dari alat tulis seperti kalau dulu pakai Rapido, pensil, bolpen, kertas, penggaris dan sebagainya. Nah, ini sekarang sudah banyak yang menggunakan program-program untuk menggambar. Program gambar itu tuh juga banyak ya. Nah, yang di teknik sipil yang sering masih dipakai ini AutoCAD. Itu untuk sekarang itu mungkin AutoCAD masih dipakai untuk gambar kerja. Sedangkan untuk 3 dimensinya biasanya pada pakai SketchUp ataupun program lainnya yang lebih mudah, lebih ringan ya aplikasinya. Nah, AutoCAD sendiri itu sebenarnya juga bisa untuk 3 dimensi ya, tetapi memang kalau 3 dimensi agak malah berat ya untuk sistemnya. Lebih ringan pakai SketchUp dan lebih nyaman juga untuk pakai SketchUp ya. Tetapi nanti perkembangan zaman sekarang itu ada namanya BIM, Building Information Management. Nah, itu seperti program juga ya, untuk dari gambar sampai dia penjadwalan itu sudah langsung tercover semuanya. Sumber daya alam, jadi sumber daya manusianya juga sudah bisa terhitung. Nah, itu dari gambarnya, tampaknya, gambar kerja, nah itu langsung otomatis ya. Seperti itu. Jadi saya harap nanti juga Anda mengikuti perkembangan zaman ya, kebutuhannya. Ya, kalau dulu kita masih jarang pakai komputer, sekarang komputer aja sudah hampir semua orang punya laptop ya, hampir semua mahasiswa punya laptop ataupun komputer. Ya.
Kemudian untuk AutoCAD di sini, ini karena hanya sebagai alat bantu gambar, maka sebaiknya Anda juga harus menguasai tentang gambar teknik, ya. Jadi kapan itu Anda harus menggunakan garisnya tebal atau tipis, atau menggunakan garis titik-titik, garis titik panjang, atau garis yang biasa, itu Anda harus tahu penggunaannya, ya. Kemudian di AutoCAD ini memang ada program ini lebih menguntungkan daripada untuk gambar manual, ya. Banyak lebih diuntungkan, ya, karena kalau di AutoCAD ini misalkan Anda salah menggambar, itu mudah mengeditnya, mudah menggantinya. Kalau manual salah sedikit untuk menghapus itu juga susah dan sebagainya. Nah, kalau di AutoCAD ini juga misalkan Anda bekerja sama dengan tim, nah ini kemudian timnya agak berjauhan lokasi, ini juga lebih menguntungkan, ya. Jadi bisa dikirim filenya lewat email dan sebagainya, itu lebih cepat, ya, daripada kalau gambar secara fisik. Nah, kemudian kalau pakai program AutoCAD ini juga lebih menguntungkan karena dia bisa menyimpan data-data gambar yang sudah kita punyai. Ya, misalkan kita suruh menggambar denah ruangan ataupun denah apapun gambarnya yang biasa kita gambar, itu bisa kita save, misalkan untuk kusennya modelnya seperti ini, kita save dulu untuk sebagai istilahnya apa ya, simpanan kita di data kita tentang gambar-gambar, ya. Jadi nanti ketika Anda mau menggunakan itu tinggal dipakai copy paste. Ya. Nah, kemudian ini yang tadi, ya, di AutoCAD ini versinya mungkin banyak yang sudah versi yang terbaru, ya. Jadi sebenarnya dari yang versi yang lama sampai yang terbaru sekarang, ini secara garis besar itu perintahnya ataupun fungsinya itu hampir sama. Mungkin ada memang beberapa tambahan kalau yang versi yang terbaru untuk memudahkan dalam penggambaran. Ya. Nah, kemudian juga ketika menggambar di AutoCAD ini, ketika kita menggambar ini kita gambar perbandingannya 1:1. Jadi misalkan denah ruangan 300 kali 300, yang kita gambar ya 300 kali 300 cm itu, ya. Jadi tidak diperkecil atau diperbesar. Nah, jadi jangan takut layar AutoCAD ini bisa digambar sampai sebesar-besarnya, ya. Jadi luas sekali, ya. Nah, skala itu digunakan ketika Anda akan mencetak gambar yang Anda butuhkan, ya. Nah, skala itu juga harus berapa? Apakah harus misalkan denah harus 1:100 atau 1:10? Nah, itu sebenarnya tidak ada pedoman yang pas harus berapa, tetapi itu tergantung dari besarnya gambar dan besarnya kertas yang untuk mencetak. Ya, jadi harapannya di skala, misalkan gambarnya besar sekali, maka harus pakai skala diperkecil. Tapi kalau gambarnya kecil, ya berarti harus pakai skala diperbesar supaya ketika orang itu melihat gambar Anda itu nyaman, ya, nyaman dilihat. Jadi tidak terlalu kecil ataupun tidak sampai melebihi dari kertas yang dibutuhkan. Ya. Oh, terima kasih, ya. Ada yang tanya link presensi udah dikirim lagi teman Anda, ya. Ya. Kemudian AutoCAD ini berbeda dengan
SAP ya. Kalau SAP itu memang agak lebih susah ya, karena yang kita cari, yang kita hitung itu adalah gaya-gaya dalam. Ya, gaya-gaya dalam itu sesuatu yang tidak nampak, ada tetapi tidak nampak ya, atau istilahnya gaya-gaya seperti ya. Jadi saya rasa AutoCAD ini akan jauh lebih mudah daripada SAP ya, program SAP ya. Nah, di program AutoCAD ini juga cara atau tahapan orang menggambar itu bisa saja tidak sama ya. Nah, contohnya saja kalau Anda ingin membuat kotak, nah itu bisa pakai garis atau line, itu tinggal dibentuk nanti kotak, atau pakai rectangle. Nah, itu bebas. Jadi tidak ada salah yang benar yang mana, yang salah yang mana. Yang penting gambar yang jadi nanti sesuai gambar yang ingin kita gambar. Ya, misalkan pondasi ya sesuai gambar pondasi yang benar ya. Jadi di AutoCAD ini Anda juga harus menguasai gambar teknik dan gambar struktur yang Anda butuhkan tadi. Misalkan Anda mau gambar balok, Anda mau gambar tiang panjang, Anda mau gambar jembatan. Nah, detail-detailnya seperti apa ya? Anda harus tahu itu jembatan itu seperti apa bentuknya. Ya. Nah, kemudian kalau AutoCAD ini sebenarnya juga bisa untuk 3 dimensi. Tetapi sekarang kebanyakan AutoCAD hanya dipakai untuk 2 dimensi, dan gambar kerja ini masih banyak orang menggunakan ya. Kemudian di AutoCAD ini sebenarnya kalau online ini kurang apa ya? Saya sendiri kurang merasa nyaman, lebih enak untuk ke praktek secara langsung, karena program AutoCAD itu perintahnya nanti tuh hanya, apalagi untuk 2 dimensi itu hanya tidak banyak. Misalkan untuk bikin garis, bikin kotak, bikin lingkaran, kemudian untuk mengcopy, kemudian untuk membuat garis yang sejajar dengan jarak tertentu. Nah, perintah-perintahnya itu selalu diulang-ulang. Ya, jadi Anda bisa lancar AutoCAD atau tidak itu tergantung dari istilahnya Anda seberapa banyak Anda berlatih menggambar ya. Semakin sering Anda berlatih gambar, nanti kecepatan Anda menggambar itu akan terasa lebih cepat ya. Tapi kalau hanya sekali pelatihan seperti ini terus kemudian Anda tidak, apalagi ini Zoom ya, enggak praktek ya, tidak akan bakal bisa. Nah, jadi saya harap yang belum bisa pun ini tekan saja ya, sudah nanti enggak akan lancar-lancar. Nah, kalau ibaratnya kalau yang sudah kerja lama gambar gitu ya, nanti 2 tahun nggak pernah gambar lagi, mungkin juga akan tidak secepat dulu, masih agak lambat nanti. Tapi kalau sudah punya dasarnya, itu mungkin seminggu atau 3 hari sudah mulai lagi bisa lancar menggambarnya. Tetapi kalau memang yang basicnya dari nol, itu memang butuh latihan agak ini supaya jadi lebih lancar ya. Jadi kalau di AutoCAD ini jangan berharap kalau melihat saja oh ini akan bisa cepat lancarnya ya, jadi butuh praktek. Nah, program AutoCAD yang harus dijalankan yang pertama itu harusnya komputer Anda itu harus terinstall dulu AutoCAD-nya, programnya ya. Nah, nanti secara garis besar kalau ini tampilan
AutoCAD 2007 kalau nggak salah ya. Nah, kalau tampilan yang AutoCAD 2019, 2020 ke atas itu tampilannya berbeda. Tetapi secara garis besar itu perintahnya masih sama. Ibaratnya kalau Anda punya Word yang tahunnya dulu dengan yang sekarang, ini kan sama tetapi tampilannya berbeda. Nah, itu yang membuat kita agak tidak familiar. Kadang kalau yang digunakan itu tidak yang biasa kita gunakan. Ya. Nah, untuk perintah di AutoCAD ini sebenarnya ada 3 cara. Ya, yang pertama itu dari menu bar ini yang ada di atas di sini. Misalkan di sini ada edit, view, kemudian tools, draw, motif dan sebagainya di atas di sini. Nah, ini kalau diklik ini isinya adalah toolbar. Toolbar itu antara lain ya seperti ini yang ada di sini. Ya. Nah, toolbar di sini ini bisa letaknya bisa sebelah kiri, sebelah kanan ini bisa digonta-ganti sesuai dengan keinginan Anda. Jadi bisa tinggal digeser kemana. Nah, toolbar di sini sebenarnya sangat banyak karena perintah di AutoCAD ini sangat banyak. Tetapi yang sering digunakan untuk penggambaran AutoCAD 2 dimensi ini adalah motif dan draw. Nah, maka biasanya kalau saran saya tidak perlu semua ditampilkan toolbar ini dikeluarkan semua, tetapi yang sering digunakan saja. Ya, tetapi ada kalanya juga tidak perlu karena kalau yang sudah terbiasa dengan AutoCAD itu perintahnya selain dari toolbar atau menu bar di sini adalah langsung diperintah ke komen di sini yang ada di bawah di sini. Ya. Nah, yang benar yang mana, yang salah apa yang ada salah, sebenarnya benar semua, yaitu tinggal kebiasaan. Nah, biasanya kalau yang lagi belajar AutoCAD itu kalau menghafal, misalkan perintah garis itu L, kemudian perintah copy itu CP atau CO, kemudian untuk mirror itu MI, itu agak apa ya, agak kadang menghafalkannya agak susah ya. Tetapi kalau dengan gambar seperti ini kan lebih mudah. Oh, nak garis mesti gambarnya garis. Yang kotak mesti gambarnya rektangle ini ya. Nah, itu. Jadi mana yang Anda gunakan itu tergantung kebiasaan juga. Nah, saran saya sih pakai langsung mengetik komen ini akan lebih cepat ya. Terus kemudian biasanya kalau yang lagi belajar AutoCAD itu suka pakai satu tangan saja, padahal Anda bisa lebih cepat itu menggunakan 2 tangan. Jadi yang tangan kanan itu pakai pegang mouse, yang tangan kiri mungkin bisa untuk keyboardnya, di keyboardnya. Ya. Nah, di AutoCAD di sini juga misalkan ini nanti Anda butuh menu barnya ini tidak semua ditampilkan, itu juga bisa ya. Jadi tidak memenuhi area untuk menggambar ya di sini. Kemudian toolbar yang paling penting di AutoCAD di sini karena untuk 2 dimensi itu adalah untuk draw dan motif ya. Nah, kalau yang standar ini adalah untuk menyimpan, mengcopy, unduh, pan, nah, kemudian gambarnya itu didekatkan atau dijauhkan dan sebagainya di sini. Kalau draw ini contohnya untuk membuat garis, membuat lingkaran, membuat kotak untuk arsiran, kemudian untuk membuat teks. Nah, ini adalah menu draw. Nah, sedangkan untuk motif itu contohnya seperti untuk menghapus, kemudian mengcopy, untuk mirror, offset, kemudian untuk
memindahkan, rotasi, trim itu memotong atau memanjangkan dan sebagainya di sini ya. Kemudian ada properti ini layer. Nah, ini juga sangat penting. Nah, layer di sini adalah seperti kalau kita punya lembaran lapisan kertas-kertas di situ ya. Jadi ketika kita membuka AutoCAD itu berarti kita pada layer pertama. Ya. Nah, layer di sini bisa kita gunakan banyak layer ataupun tidak hanya satu layer. Ya, itu tidak ada aturannya, tetapi sesuai kebutuhan. Ya, jadi kalau gambar Anda itu sederhana, itu tidak pakai layer yang banyak, itu cukup satu layer itu juga tidak masalah. Tetapi biasanya untuk gambar yang kompleks, artinya misalkan itu adalah Anda menggambar desain gedung, nah gedung itu kan dari denah, nah denahnya saja itu kan banyak sekali ya, komponennya seperti kusen, kusen kayu, kusen jendela, kemudian kolom, kemudian garis bantu dan sebagainya. Nah, kemudian per tingkatnya berapa? Nah, itu Anda bisa gunakan layer. Nah, ini sangat membantu. Jadi layer ini kalau gambar Anda kompleks itu sangat membantu. Nah, contohnya misalkan layer garis bantu, ya, as itu. Nah, ketika Anda mau mencetak, tidak ingin ada garis bantu, itu bisa dihilangkan sementara. Ya. Tetapi nanti kalau dibutuhkan ditampilkan, itu bisa ditampilkan lagi. Ya. Nah, kemudian dari layer ini juga bisa membantu langsung memilih garis-garis yang Anda gunakan, garisnya atau jenis garisnya sesuai dengan kelompok layernya tersebut. Ya, contohnya misalkan untuk garis bantu itu harusnya titik-titik misalkan, terus kemudian garisnya tipis ya, berarti Anda langsung bisa memilih di situ. Nanti ketika menggambar garis bantu, nah klik pakai layer yang garis bantu. Ya, jadi tidak perlu nanti Anda setting garisnya berkali-kali. Jadi sesuai layer yang itu. Jadi sangat memudahkan ya untuk gambar yang sangat kompleks ini. Nah, kemudian satuan ini juga penting. Satuan ini di AutoCAD ini juga sangat bermacam-macam ya. Satuannya itu ada sentimeter, milimeter, in, feet, dan sebagainya. Nah, itu Anda bisa menggunakan satuan yang Anda pilih tadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau di Indonesia biasanya kita banyak menggunakan satuannya meter, sentimeter, atau milimeter. Ya, tapi kalau mungkin yang standar luar mungkin ada yang pakai in atau feet. Ya. Nah, ini layar AutoCAD ini yang saya sebut tadi, ini sebenarnya sangat besar ya, jadi tidak terbatas ya. Nah, ada kalanya kalau layarnya ini tidak terbatas, nanti kadang untuk yang pemula ini tidak bisa nampak di layar ya. Jadi kadang bingung. Nah, makanya layar ini juga bisa dibatasi supaya memudahkan Anda menggambar ya, di sini. Kemudian satuan. Nah, kalau satuan mungkin sudah diajar atau di SAP sama Pak Ngudi ya, mungkin Anda. Nah, kalau Pak Ngudi pasti kalau 10,5, nah itu apakah pakai titik atau koma, nah itu tergantung settingan default dari SAP-nya. Nah, tetapi kalau di AutoCAD ini kita koma ini kita pakai titik ya. Kalau Anda
menulisnya 10,5, ini nanti dibaca koordinat X dan Y. Karena di AutoCAD ini kita menggambar di koordinat X, Y, dan Z. Ya, kalau pas 2 dimensi berarti X dan Y. Kalau 3 dimensi berarti X, Y, dan Z. Ya. Jadi kalau 10,5 ini nanti dibaca koordinat 10x-nya, y-nya adalah 5. Tapi kalau 10,5 ini berarti 10,5 jarak itu ya, misalkan sentimeter Bapak. Nah, untuk satuan ini Anda harus setting dulu di awal ya. Anda bisa ketik UN enter atau nanti di settingnya itu, nah ini bisa dipilih satuannya. Nah, yang mana Anda pilih ya, misalkan milimeter, meter dan sebagainya. Ya. Nah, alat bantu gambar AutoCAD yang penting ini juga yang ada di bawah di sini. Letaknya itu di bawah di sini ya. Nah, itu Anda banyak sekali yang bisa dipilih. Nah, tetapi yang paling penting ini seringnya adalah ortho dan OpSnap. Ya. Nah, OpSnap ini saran saya sih ini sebaiknya selalu diaktifkan. Ya, OpSnap ini fungsinya adalah ketika Anda mau membuat garis yang menyentuh dari garis yang sudah digambar, itu biasanya kalau dinyalakan itu akan keluar simbol tertentu. Ya, misalkan di ujungnya simbolnya kota, di tengahnya simbolnya segitiga dan sebagainya. Jadi memudahkan untuk ngepasin garis tadi yang akan kita bikin itu berhimpitan dengan garis yang sudah ada. Ya. Nah, karena di sini di AutoCAD di sini ini tuh kita menggambar itu sangat presisi ya, diusahakan sangat presisi. Jadi kalau satu saja tidak pas ya, tidak presisi, nanti kesulitan dalam gambar berikutnya. Misalkan untuk mengaksir, membuat ukuran atau dimensi ya, jadi tidak pas. Ya. Nah ini snap ini wajib dinyalakan. Ya, semuanya diaktifkan. Nah, sedangkan kalau ortho ini tidak wajib dinyalakan dan dimatikan itu kapan, itu sebenarnya juga sesuai kebutuhan ya. Nah, kalau ortho ini nyala ya, kalau nyala biasanya seperti tanda masuk seperti ini ya. Nah, itu artinya apa? Ketika Anda ingin membuat garis, nah layak di garisnya ini pasti akan ke arah tegak-tegak lurus ya. Kursor Anda ini mengarahnya akan tegak-tegak lurus walaupun Anda agak miring ke sini ya, tapi nanti garis yang dihasilkan pasti akan lurus atau tegak lurus. Nah, ortho ini kalau dimatikan, nah berarti kursor Anda ini bisa bergerak 360 derajat ya, sesuai dengan kebutuhan Anda mau menggambar. Nah, di sini. Nah, makanya kapan mau digunakan, kapan ortho dimatikan. Nah, kalau Anda membuat garis-garis lurus, ya sebaiknya ortho dinyalakan. Nah, karena kalau tidak dinyalakan, ini misalkan kita bikin garis, sepertinya kayaknya sudah lurus, tetapi kalau di zoom, ternyata miring 1 derajat dan sebagainya. Nah, itu akan mengganggu dalam proses penggambaran berikutnya. Nah, yang lain tidak usah saya jelaskan ya, nanti Anda bisa bantu. Karena ini yang paling penting. Yang ini tadi yang OpSnap tadi ya, ini sebaiknya dinyalakan semua. Nah, warna tampilan dari AutoCAD ini juga bisa berbeda-beda ya. Tinggal di setting mau hitam atau putih atau dan sebagainya. Tetapi biasanya tergantung sih orang nyamannya pakai yang warna apa ya, mau yang hitam atau yang putih itu bisa dipilih atau warna lainnya ya, tapi biasanya sering dipakai background
background-nya itu hitam atau putih. Nah, ini mengatur UCS icon ya. Nah, itu biasanya ada arah XYZ-nya ini mengikuti terus apa tidak. Nah, supaya tetap di tempatnya tidak berubah-ubah, ini Anda bisa ketik UCS icon, enter, kemudian klik Norgine. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk mengzoom gambar ini bisa Anda pakai mouse. Ya, mouse-nya itu di scroll. Ya, mouse biasanya ada scroll-nya ya. Nah, itu scroll ke atas atau ke bawah. Nah, itu untuk dia seperti zoom in, zoom out ya. Nah, ini. Nah, atau bisa juga pakai klik toolbar yang ada di sini. Yang simbolnya seperti ini. Nah, nanti Anda bisa praktek langsung di AutoCAD. Nah, ini fungsinya bukan memperbesar ya, tetapi ini hanya seperti kalau kita mau baca buku ini kayak didekatkan atau dijauhkan, jadi lebih mudah melihatnya. Nah, kemudian untuk enter ya, untuk enter itu juga bisa pakai mouse, juga bisa pakai keyboard di enter ataupun spasi ya, itu Anda bisa gunakan itu. Nah, kemudian kalau Anda mau mengezoom semuanya, nah kadang kesusahan ya, ini tinggal aja Anda ketik Z, enter, kemudian A, enter. Ya, jadi semua yang sudah Anda gambar itu langsung insya Allah nanti keseluruhannya bisa tampil di layar Anda. Nah, kemudian yang penting juga ketika memilih objek gambar di AutoCAD, ya, ini bisa kita klik satu persatu garisnya, yang mau mana yang dipilih. Yang kedua, kita bisa drag ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, itu agak berbeda. Nah, kalau dari atas ke bawah itu semua yang harus masuk kotaan drag Anda. Ya. Yang itu yang terpilih. Tetapi kalau yang dari bawah ke atas itu yang masuk dalam kotaan itu aja yang terpilih, yang tersenggol. Nah, mana kapan harus digunakan, yaitu juga sesuai kebutuhan. Ya, kadang kalau gambarnya itu sangat berhimpitan, kecil-kecil ya perlu ini Anda bisa pakai klik satu-satu. Atau kalau memang semuanya ini mau dipilih ya langsung di Anda crossing dari atas ke bawah. Ya, jadi sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, ini untuk perintah AutoCAD yang sering digunakan. Ini adalah draw. Nah, ini adalah line. Ini untuk membuat garis. Ya, kemudian ray ini untuk garis bantu dari satu titik tumpu ke arah yang lain. Nah, construction line ini untuk membuat garis yang tanpa batas, jadi panjang sekali, biasanya untuk garis bantu. Kemudian multiline ini adalah membuat garis yang sekali kita tarik ini itu langsung 2 garis atau 3 garis atau 4 garis sesuai keinginan kita, ya, sesuai formatnya itu. Ya, misalkan bisa langsung garis double, nah itu kita bisa pakai multiline. Nah, kemudian ada polyline, polygon. Nah, ini membuat segi banyak. Kemudian rektangle ini untuk membuat kotak, ya. Berarti ini simbolnya yang di sini. Kemudian arch, kemudian ini untuk busur, ya. Kemudian circle ini untuk membuat lingkaran. Ya, donut berarti ini seperti ini ya.
lingkaran dengan ketebalan tertentu, jadi seperti donat, dan elip, point, dan sebagainya. Nah, ini adalah perintah dari draw tadi, ya. Kemudian sampai ini ingin membuat keterangan tulisannya, ini juga bisa multi text atau teks. Nah, sedangkan motif ini juga sering digunakan. Ini isinya adalah untuk menghapus, copy, mirror. Nah, kalau copy itu jadi kita membuat mengcopy yang sudah ada objek tertentu untuk disalin, ya. Kalau mirror ini ibaratnya hampir mirip mengcopy, tapi bedanya itu kalau mirror itu kan ibaratnya kaca bercermin ya, cermin ya. Nah, itu seperti kalau kita bercermin, nah itu gambar bayangan cermin kita itu sama persis tetapi terbalik. Ya, yang kiri di kanan, yang kanan dari kiri. Ya. Kemudian offset ini adalah untuk juga menyalin objek atau garis atau paralel ini secara langsung dengan jarak tertentu. Ya. Kemudian ini juga sering gunakan move itu untuk memindahkan, rotate atau rotasi ini untuk memutar gambar yang sudah kita bikin, ya. Kemudian juga skala, nah, ini untuk mengubah ukuran objeknya, diperbesar atau diperkecil, ya. Ini juga yang sering digunakan, ini trim, ya. Jadi nanti tidak semuanya kita jelaskan, ya, hanya yang sering-sering dipakai saja. Trim ini adalah untuk perintah memotong objek atau garis dengan batas tertentu. Kalau extend ini kebalikannya, dia perintah untuk memanjangkan objek ke garis sampai dengan batas garis tertentu yang sudah ditentukan. Ya. Nah, ini yang tadi layer. Nah, ini juga suatu lapisan atau gambar yang berfungsi untuk mengelompokkan gambar menurut kriteria tertentu berdasarkan jenis objeknya. Ya, di sini. Nah, layer bermanfaat untuk membantu kita apabila kita membutuhkan sebuah gambar yang sama untuk beberapa lembar yang berbeda. Ya, ini contohnya. Kemudian ini yang tadi perintah teks, ini untuk membuat teks, dimensi ukuran. Ini juga sering digunakan, ya. Ini dimensi ini ada linear, ini untuk membuat garis ukur vertikal atau horizontal, nanti keluar ukurannya. Kemudian continue ini untuk membuat ukuran yang beraturan. Jadi dalam satu gambar kan biasanya dibutuhkan jarak dari sini A ke B berapa, B ke C berurutan seperti itu. Nah, ini bisa pakai continue ini, ya, yang simbolnya ini. Ya. Kemudian untuk hasil dimensi tadi kemungkinan kok tidak sesuai. Nah, itu bisa diedit di dimension style. Ya, di dimension style tadi. Nah, di dimension style nanti Anda bisa mengedit atau membuat baru dimensi atau memodif yang sudah ada yang Anda mau gunakan. Nah, ini bisa Anda gunakan macam-macam. Misalkan, oh, yang ini ukurannya tuh terlalu kecil-kecil, maka saya butuh untuk dimensinya itu pakai yang Anda namai apa gitu. Jadi ada bisa 2 atau 3 atau 4 atau banyak yang Anda dimension style ini. Nah, ini contohnya di dimension style ini nanti, oh, saya tidak mau ininya tanda panah tapi diganti. Nah, bisa Anda di simbol ini, simbol and arrow ini Anda bisa pilih yang lainnya, ya. Kemudian ukuran teksnya ini saya tidak mau, ini kurang besar ya. Nanti di teksnya
ini nanti juga Anda pilih ukurannya yang diperbesar atau diperkecil. Jarak-jarak ini juga bisa Anda desain atau Anda pilih sesuai dengan kebutuhannya Anda, ya. Nah, ini bisa Anda gunakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah mencetak gambar. Nah, mencetak gambar ini baru Anda bisa gunakan skala yang akan Anda butuhkan. Ya, misalkan gambar Anda itu besar sekali, maka sedangkan gambar kertas yang untuk mencetaknya itu kecil, maka Anda bisa menggunakan skala diperkecil. Ya, di sini. Nah, ini saya yang ini bukan sama persis dengan yang di PowerPoint ya. Ini versinya AutoCAD yang tahun berbeda, yang bukan 2007. Maka tampilannya memang berbeda, tetapi perintah-perintahnya ini hampir sama. Di sini seperti toolbar-nya, di sini ada file, edit, ini sama. Ya, ini juga hampir sama, tetapi tampilannya memang sedikit berbeda ya. Nah, kemudian tadi yang saya bilang bahwa toolbar di sini ini tidak harus semua dimunculkan, ya. Jadi dipilih yang mana yang sering digunakan saja. Nah, caranya itu kalau ingin menambahkan atau mengurangi toolbar ini tinggal di pan yang warna hitam di sini Anda klik kanan, kemudian Anda klik kalau di sini AutoCAD ya, kalau 2007 itu CAD tulisannya perintahnya. Nah, ini kalau yang tanda centang di sini ini berarti toolbar-nya ini dikeluarkan, nampak di sini. Ya, jadi kalau yang tidak ada tanda centangnya ini berarti dia tidak dikeluarkan di dalam layar di sini. Nah, maka Anda bisa keluarkan sesuai kebutuhan saja. Oh, yang digunakan itu seringnya ini. Anda butuhnya ini saja ya, berarti yang itu. Tetapi yang lainnya, oh tidak usah perlu dikeluarkan karena akan memenuhi layar kerja Anda, mengganggu layar kerja Anda. Ya, di situ. Nah, kemudian letaknya ini pun juga bisa dipindahkan ya. Ini misalkan di kiri mau ganggu, pindah kanan juga bisa. Tinggal diklik, ditahan, kemudian digeser. Nah, di sini juga tampilan yang bagian bawah ini juga agak sedikit berbeda dengan simbol yang 2007, tapi hampir semuanya sama ya. Ini kayak orto ini, nah, cuma simbolnya berbeda dengan yang 2007. Jadi kebiasaan orang tampilannya itu berbeda itu akan kadang membuat orang nggak nyaman ya. Biasa pakai 2007, terus yang tampilan ini mungkin agak sedikit tidak nyaman, harus ini. Tetap yang begitu juga sebaliknya, biasa ini pakai yang tampilan 2007 ya juga mungkin akan kurang nyaman. Ya. Jadi yang untuk AutoCAD di sini memang yang diajarkan adalah sering kita yang 2 dimensi aja, karena ya memang yang sering digunakan AutoCAD ini adalah yang untuk gambar kerja. Kebutuhannya adalah misalkan untuk denah, gambar kerja dan sebagainya. Tetapi kalau untuk 3 dimensi penampakannya memang sebaiknya pakai program yang lain ya. Seperti SketchUp itu lebih nyaman. Nah, kalau 2 dimensi gambar kerja pakai SketchUp itu kurang nyaman ya. Kalau saya pribadi seperti itu, dan mungkin beberapa juga merasakan seperti itu.
Nah, kemudian untuk AutoCAD ini kan 2 kali pertemuan ya. Ini saya adakan sekali saja karena kita tidak praktek langsung. Jadi kalau praktek langsung itu yang bikin lama itu prakteknya. Tapi kalau secara materi itu yang disampaikan itu ya sudah itu. Karena misalkan gambar itu kita seperti mengulang-ulang terus. Ketika bikin gambar itu misalkan garis L enter. Nah, terus lanjut lagi dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi contohnya ini misalkan kita mau bikin garis. Nah, ini bisa pakai menu bar di sini atau Anda mengetik di sini. Ya, misalkan garis ya. Atau lewat draw line ini atau langsung lewat toolbar yang ada di sini atau ketik langsung di bawah di sini perintah yang ingin Anda lakukan ya. Tetapi kalau mau perintah di sini, ini Anda lihat pastikan di sini ini Anda pastikan perintah yang sebelumnya itu sudah clear dulu, sudah bersih dulu ya. Kalau masih ada perintah yang lainnya yang dulu itu salah, nah itu Anda harus escape dulu. Nah, sampai dia bersih. Nah, misalkan Anda bikin garis L enter, nah, tinggal diklik di layarnya di sini. Nah, ini. Nah, kalau orto Anda jalan ya, ini garisnya ini akan bergerak tegak-tegak lurus ya. Ini pakai AutoCAD yang ini agak di komputer saya agak responnya agak lama, lemot ya. Nah, kalau ortonya ini dimatikan, nah ini kursornya Anda ini bisa bergerak 380 derajat ya. Nah, misalkan Anda mau bikin garis lurus, nah ini kalau tidak dinyalakan ini sepertinya sudah lurus ya. Tetapi nanti ketika di zoom oh kok miring. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Jadi ketika Anda membuat garis lurus, ya gunakanlah ortonya ya. Tapi kalau Anda tidak membuat garis lurus malah mengganggu ya, ortonya dimatikan. Ya. Nah, kemudian misalnya bikin garisnya tadi, orto kita nyalakan. Nah, ini kita ngekliknya kursor kita agak miring pun nanti jadinya tetap akan lurus. Ya, kemudian kalau di AutoCAD ini kan kita harus presisi, maka ketika habis mengklik di sini, kita ketik angka jarak garis yang kita butuhkan. Oh, misalkan 300, ya berarti ketik 300, jangan langsung klik saja. Nanti kalau klik, asal klik, nanti kita tidak tahu ukuran garisnya di sini. Nah, misalkan 300, ketik, kursornya diarahkan dulu ke atas, ke bawah. Ya, kalau ke bawah nanti garisnya ke bawah, samping nanti garisnya ke samping di sini, ketik angkanya, 300 misalkan. Berarti Anda ketik 300. Nanti di enter, maka jaraknya maaf ya, masih banyak anak masuk diganggu. Ya jadi ini kalau bikin garis ini tinggal Anda klik garis line di sini. Tadi L enter atau pakai di sini boleh. Nah, kalau ortonya jalan Anda miring pun dia akan tetap besarannya berapa. Nah, ini tinggal diketik, oh besarannya berapa, 300. Enter. Nah, berarti ini jarak garisnya di sini sampai sini adalah 300. Nah,
Kalau ini garisnya ingin Anda lanjut, ya berarti tinggal diarahkan lagi mau ke atas atau ke bawah. Nah, ini kemudian ketik lagi angka atau jarak yang Anda butuhkan. Ya, misalkan 400. Nah, kalau Anda sudah mau mengakhiri, berarti tinggal di escape. Nah, itu kalau masih ingin dilanjut, berarti ya ketik 300. Misalkan. Nah, sampai sini bisa sampai 400. Nah, kalau sudah selesai, Anda bisa enter. Ya. Sini. Nah, kalau OpSnap ini tadi saya wajib bilang nyalakan, ini fungsinya adalah ketika Anda mau bikin garis, oh ini yang pas di titik di sini, di ujung garis yang sudah ada, ini akan keluar simbol seperti kotak, misalkan. Kalau di tengah, oh akan keluar segitiga. Nah, ini. Nah, kalau OpSnap-nya ini tidak dinyalakan, itu tidak keluar simbolnya ini. Nah, nanti untuk mengepaskan titik garisnya ini akan susah ya. Jadi sepertinya oh sudah sampai pada titik atau garisnya itu. Ternyata ketika di zoom, oh ternyata enggak berpotongan dengan garis. Ya. Nah itu harus Anda perhatikan nanti ketika Anda pakai dimensi dan sebagainya itu akan kesusahan. Kemudian untuk misalkan kita ingin mengaksir ya. Mengaksir itu perintahnya adalah head, simbolnya seperti ini, atau dari draw, ini head, atau perintah, ketik langsung perintah di bawah sini, H, enter. Nah, kemudian tipe arsirannya ini Anda bisa pilih di sini. Jadi di pattern, ini ada titik-titik 3, ini Anda klik, ini Anda bisa milih yang mau seperti apa, yang solid atau yang seperti ini atau ini. Ya, Anda bisa pilih. Ya, misalkan solid gini. Kemudian Anda oke. Kemudian Anda klik add pick point. Klik tengahnya di sini. Kemudian enter. Oke. Atau enter lagi. Nah, ini akan berakhir. Nah, kalau misalkan Anda mau mengaksir tadi tidak bisa, itu Anda cek dulu karena syarat aksiran itu yang bidang yang diaksir ini harus tertutup. Ya. Jadi kalau tidak bisa, ini Anda coba ujung-ujungnya ini di zoom. Mungkin ada sedikit berapa mili aja yang terbuka, itu nanti akibatnya tidak bisa teraksir. Ya. Itu biasanya kalau Anda bingung, ini kok enggak, bagian ini kok enggak bisa diaksir. Oh ternyata Anda cek dulu batas-batasnya itu, ada yang buka atau tidak. Kalau ada yang buka, ya berarti nanti harus ditutup dulu baru bisa diaksir. Ya. Kemudian untuk membuat persegi itu kan misalkan tadi ya, makanya cara menggambar orang itu berbeda-beda ya. Tadi kita membuat persegi ini kan pakai line seperti ini ya, satu-satu. Nah, sebenarnya juga bisa pakai rectangle ini yang ada di sini. Nah, rectangle ini perintahnya ini adalah RC. RC enter. Nah, nanti tinggal klik di sini, kemudian Anda klik ketik add. Nah, ini arah X-nya berapa? Misalkan 300. Arah Y-nya, kemudian koma, arah Y-nya. Nah, arah Y-nya adalah 400. Nah, kemudian enter. Nah, maaf ya, ini saya agak terbiasa yang pakai ini. Nah, itu nanti akan membentuk rectangle seperti ini, ya, sesuai ukurannya. Nah, itu tadi saya pakai koma karena ini adalah untuk menunjukkan arah X dan arah Y. Tapi kalau satuan itu memang 300
4 ya, berarti 300,4. Berarti tadi pakai koma karena itu untuk jaraknya X-nya 300, Y-nya adalah 400. Nah, kemudian biasanya kalau saya membuat denah, itu saya pakai gambar dulu garis as-asnya. Ya, garis as-asnya itu kemudian misalkan saya mau bikin kolomnya. Nah, kolomnya ini kebetulan setipe, maka biasanya saya bikin satu dulu di luar kotak, kemudian saya aksir, kemudian saya copy, saya tempelkan di as-asnya di situ. Nah, untuk kusen dan pitu juga sama. Kalau kebetulan tipenya ini sama, ya biasanya saya bikin satu dulu, kemudian saya kopikan ke denah. Nah, itu lebih cepat. Nah, kemudian untuk dinding ini bisa pakai multiline, ada yang juga pakai multiline, ada yang pakai offset, itu juga bisa. Nah, offset itu fungsinya adalah membuat garis dengan jarak tertentu. Nah, offset itu di motif gambarnya yang seperti ini offsetnya, atau langsung ketik O enter. O enter. Nah, mau jaraknya berapa? Misalkan 20. Nah, berarti tinggal ketik 20. Enter. Klik garis yang sebagai yang tadi yang dituju itu, kemudian mau jarak 20 ke atas atau ke bawah. Nah, kalau ke atas berarti klik di sisi yang atasnya. Nah, maka ini akan terbentuk garis lurus, garis sejajar sama ini ya, dengan jarak 20. Oh, misalkan saya mau yang ke bawahnya lagi. Ya tinggal klik di sini, terus ke bawah. Nah, kemudian misalkan di sini ada garis seperti ini ya. Oh, sisi sebelah sini tuh saya tidak akan saya hapus ya. Jadi cuma batasnya sampai garis yang biru ini. Maka Anda bisa menggunakan perintah trim. Trim itu ada di sama tadi di modif, kemudian simbolnya ini trim. Atau Anda bisa ketik TR enter 2 kali. Nah, kemudian klik garis yang akan atau pilih garis yang akan dihapus. Ya, misalkan ini semua ya berarti Anda bisa klik satu-satu atau langsung di drag gini. Ya, nah, maka garis yang kita pilih tadi akan terhapus sesuai batasannya. Ya. Nah, kalau extend itu kebalikannya. Nah, itu perintahnya EX. Ini simbolnya adalah yang di sini. Nah, ini pilih objeknya yang sebagai batas, kemudian enter, klik garis yang akan diperpanjang. Nah, ini akan sampai dengan garis yang dituju ini. Ya, ini contoh-contohnya seperti ini. Kemudian untuk mengcopy, nah misalkan ya ini sudah ada perabotan di sini, mau saya pindahkan di sini. Nanti ini bisa di copy atau di move. Kalau bedanya kalau di copy berarti objeknya ini yang di copy ini masih ada dipindah sini. Kalau move ini berarti dipindahkan ke sini. Ya, jadi terserah mana yang dibutuhkan. Ya. Ini tinggal copy itu sama tadi di motif. Ini yang gambarnya copy seperti ini atau ketik CO atau CP. Ya. Copy. CO enter. Pilih objeknya. Nah, dibaca ya ini pilih objeknya, select objek berarti pilih objeknya ya. Nah, kemudian enter. Nah, ini titik poinnya. Nah, ini
acuan-nya itu yang mau dipakai yang mana. Nah, misalkan kursinya ini mau mepet di dinding sebelah sini, ya berarti acuannya yang ini. Ya. Kalau ini yang mau mepet di ujung sini, ya berarti acuannya yang ini. Ya, jadi tergantung titik acuan ini penting sekali ketika Anda akan mengkopinya, dipindahkannya kemana. Ya, contohnya sini. Oh, berarti titik acuannya di sini. Nah, ini orto jalan, jadi akan tegak-tegak lurus, walaupun kursornya ini ke sini, ini tetap ke sini. Nah, kadang-kala kan mengganggu. Nah, itu bisa ortonya dimatikan tadi. Nah, jadi kapan matikan, hidupkan sesuai kebutuhannya. Dari sini. Sudah tinggal escape. Ya. Jadi untuk menggambar suatu denah ini memang apa ya? Cara tiap orang berbeda-beda. Misalkan ada yang pakai jarak kolomnya dulu. Itu boleh. Ya. Nah, apalagi yang belum ya tadi. Oh, copy heads. Nah, ini teks. Nah, ini bisa pakai yang di sini. Nah, tinggal diklik lagi di layar. Nah, kemudian tulisannya itu mau tipenya seperti apa, ini bisa dipilih. Besarnya seperti apa, ini juga bisa dipilih. Kemudian letaknya di tengah atau di mana itu juga bisa dipilih. Kemudian ada simbol. Nah, ini untuk plus minus dan sebagainya juga bisa. Ya, kalau sudah itu Anda bisa ketik dan selesai enter. Ya. Nah, biasanya saya kalau di denah juga satu saja, kemudian saya copy CO tadi, saya klik sini-sini, kemudian kalau mau diedit ini tinggal diklik 2 kali. Nah, ini tinggal langsung diedit. Misalkan, oh ini mau ganti dapur, ya tulis di blok ganti dapur, ketik dapur. Itu lebih cepat. Ya. Tetapi Anda bikin satu-satu juga enggak masalah. Ya. Jadi tergantung mana yang menurut Anda nyaman. Ya, kemudian apa lagi yang belum ya untuk 2 dimensi ini seringnya. Oh ini mirror ya, misalkan tadi yang mirror. Nah mirror itu fungsinya tadi cermin. Nah contohnya, oh ini sudah ada kursi di sini, gambar kursi. Nah ini saya mau bikin kursi lagi tapi arahnya menghadap ke sana, sama persis. Ya, itu Anda bisa pakai mirror. Nah mirror itu tadi tinggal dipilih sini, simbolnya ini ya kayak segitiga 2 ini ya. Atau kalau perintah di sini ini Anda bisa ketik MI enter. Nah, kemudian perintahnya di sini select object, berarti objek yang mau dimirrorkan itu apa? Yang mana? Nah, ini misalkan ini. Nah, bisa Anda pilih objeknya, di drag di sini dari bawah ke atas biar sentuh semua. Kemudian enter. Kemudian Anda bikin garis cerminnya. Di sini misalkan ke sini ya. Nah, kalau garis cerminnya miring maka akan miring hasilnya. Tapi kalau mau lurus fotonya jalankan. Nah, ini cerminnya di sini maka gambarnya ada yang di samping kanannya. Jaraknya sama, gambarnya sama persis, hanya perbedaannya dari kiri ke kanan. Jadi ibarat kita kayak bercermin. Tinggal di enter lagi. Kemudian apa lagi ya? Ada lagi. Trim sudah, sudah. Nah, saya rasa yang sering digunakan itu hanya itu. Kemudian misalkan perabot di sini, ini kalau Anda bisa saja Anda menggambar, oh karena sering pakai model perabotnya ini, kursinya ini Anda desain sendiri, itu Anda bisa save sendiri atau untuk digunakan ketika Anda menggambar denah yang lainnya, ya jadi cepat, jadi udah punya library-nya, ya. Atau kalau yang standar itu Anda bisa ambil di desain center di sini atau ketik DC, ya. Nah ini macam-macam, misalkan nih home, ini bloknya dipilih, oh misalkan saya butuh
lampu tabel di sini, tinggal dikeluarkan di sini. Nah, ini sudah tercopy. Ini tidak digunakan lagi, bisa di-close. Nah, misalkan ini mejanya terlalu kecil, ya berarti Anda bisa perbesar pakai skala SC. Enter. Pilih objeknya. Nah, enter. Kemudian titik poinnya mau di mana. Nah, itu mau diperbesar berapa kali? Oh, 2 kali ya, berarti ketik 2. Kalau diperkecil setengahnya, berarti ketik 0,5. Nah, ini tinggal, nah jadi untuk kecepatan Anda menggambar itu Anda butuh latihan sendiri ya. Jadi tidak bisa Anda cuma melihat kadang ini bisa, memang harus praktek. Kalau sudah punya basicnya, seminggu aja Anda sudah lancar ya. Apalagi kalau sudah praktek lagi menggambar secara detail, insya Allah akan lebih lancar lagi. Ya, mungkin untuk materi saya cukup sekian. Kan saya dijadwalkan juga hari Jumat ya. Nah, karena tidak praktek materi kan ya hanya ini saja. Jadi yang dibutuhkan itu ketika Anda offline itu bisa praktek. Jadi tahu oh kemampuannya, oh tidak tahunya itu di mana. Nah, itu langsung bisa dipraktekkan di situ. Ya. Jadi untuk pertemuan saya fullkan di hari ini saja sampai materinya selesai. Sedangkan nanti untuk prakteknya Anda coba sendiri di rumah ya. Jadi harapannya nanti ketika Anda kerja, kalau yang dari STM ataupun dari D3 ini, yang linear ini, mungkin sudah lancar ya. Tetapi yang dari SMA belum pernah pegang AutoCAD, ini Anda harus berlatih mandiri ya, karena kalau kita offline itu kan paling tidak Anda dipaksakan untuk praktek ya, walaupun 2 jam atau 3 jam, tapi udah lumayan nanti bisa berlatih lagi sendiri. Tapi karena ini tidak offline ya harus ada dari keinginan Anda sendiri ya. Ya, jadi kalau Anda ingin bisa ya harus belajar, itu wajib, tidak ada yang instan ya. Tidak ada yang langsung bisa langsung cepat, itu jarang ya, dan tidak ada, mesti butuh prakteknya. Baratnya kalau Anda ingin bisa berenang ya, guru renangnya ngajari teori aja, tapi Anda tidak mau praktek nyebur ke kolam renang, ya selamanya Anda ya akan susah untuk bisa renang, ya kan? Kalau Anda tidak jebur ke kolam renangnya, praktek sendiri renang, gurunya sudah berbusa-busa cara renang tuh begini loh, ini, tapi Anda tidak mau nyegur kolam, ya sepinter-pinternya gurunya, ya Anda tetap tidak akan bisa renang ya. Jadi tetap memang harus ada prakteknya. Ya. Ya, untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Jadi saya langsung double untuk yang hari Jumat itu tidak usah lagi ya. Sudah izin sama Bu Rahma juga, saya fullkan untuk hari ini. Ya. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa waktu ketemu saja ya di kampus. Lebih detailnya lagi, lebih bisa praktek, itu tidak masalah ya, bisa ya. Kalau yang belum absen, yang baru datang, nanti jangan lupa absen di kolom chatnya, itu sudah ada link daftar hadir ya di situ. Ya, untuk hari ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah kata mohon dimaafkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, MU menang. MU menang. Terima kasih Putri As.
Ya, mau wisuda ya nih. Ya. Amin. Ya Bu. Ibu. Mohon semangatnya Bu, biar ACC Bu. Besok saya Belum ACC. asistensi. Sama saya. Ya, Ya Bu, boleh. Adimas Bu. Jumat ya. Jangan Ya, Kamis ya, insya Jumat. Allah. Yang sama saya Jumat. Ya, semoga nanti kalau sudah wisuda tambah sukses, Amin. tambah rezekinya lancar, sukses sesuai yang Anda inginkan. Mana yang Anda cita-cita. Terima kasih Bu. Dan Ya, Bu, juga mari, Bu. nama baik alma mater juga. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Amin. Allah Bagus Nabi ya. Muhammad. Eh,